Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Fatarmadan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pemahaman saya tentang buku studi kelayakan bisnis pada bab 4, yaitu tentang aspek lingkungan. Nah, aspek lingkungan ini bisa didefinisikan suatu ide bisnis bisa dinyatakan layak apabila berdasarkan dengan aspek lingkungan. Nah, jika kondisi lingkungan sesuai dengan kebutuhan ide bisnis, maka ide bisnis tersebut mampu memberikan dampak yang lebih besar, dampak manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Nah, di dalam aspek lingkungan ini pun terbagi menjadi 3 ya. Ada lingkungan operasional, lingkungan industri, dan lingkungan jauh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lingkungan operasional. Nah, di dalam lingkungan operasional ini terbagi lagi nih menjadi 4 analisis tersendiri. Yang pertama adalah analisis lingkungan pesaing, yang kedua ada analisis lingkungan pelanggan, yang ketiga adalah analisis lingkungan kreditor, yang keempat ada analisis lingkungan pegawai. Nah, yang pertama ada analisis lingkungan pesaing. Analisis lingkungan pesaing itu suatu proses identifikasi, memahami, dan mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang bersaing secara langsung maupun tidak langsung dengan bisnis kita atau dengan bisnis yang Anda jalani. Nah, tujuan utama dari analisis lingkungan pesaing ini tuh untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang posisi kompetitif bisnis Anda. Serta analisis ini dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin muncul dari para pesaing-pesaing bisnis kita. Contoh analisis pesaing tersendiri tuh pada industri otomotif ya. Nah, karena industri otomotif ini sangat signifikan sekali perubahannya maupun pesaingnya di dalam negeri maupun luar negeri. Yaitu ada contoh industri otomotif. Contoh industri otomotif ini terjadinya perubahan preferensi konsumen dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik. Preferensi perubahan konsumen ini mendampakkan persaingan global yang ketat serta regulasi emisi yang ketat juga. Nah, itu sedikit contoh dari analisis lingkungan pesaing. Nah, yang kedua ada analisis lingkungan pelanggan. Analisis lingkungan pelanggan ini suatu proses yang digunakan untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi pelanggan. Jadi dapat dipahami juga bahwa usaha yang kita lakukan perlu diketahui dulu akan ditawarkan kepada siapa saja, sehingga usaha kita yang sudah kita bangun nantinya tidak muncul kebingungan untuk menjual produk barang ataupun jasa yang sudah kita buat. Nah, yang ketiga ada analisis lingkungan kreditor. Analisis lingkungan kreditor ini sebuah proses evaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan pemberian kredit oleh lembaga keuangan. Lingkungan kreditor ini mencakup penilaian kondisi ekonomi. Nah, namun hal ini dapat membantu kreditor untuk memahami resiko yang dihadapi dan membuat keputusan yang lebih baik dalam pemberian kredit. Itu pengertian serta kejelasan dari analisis lingkungan kreditor. Nah, yang keempat ini ada analisis lingkungan pegawai. Nah, menurut saya analisis lingkungan pegawai ini tuh sangat penting ya, karena pegawai di suatu perusahaan ataupun di suatu bisnis itu menurut saya sebagai ujung tombak jalannya operasional perusahaan. Nah, analisis lingkungan pegawai ini pun merupakan aspek penting ya dalam sebuah organisasi dan harus mendapatkan perhatian lebih, karena pegawai adalah pelaku yang menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Nah, selain itu juga pegawai juga dibutuhkan untuk membantu merealisasikan kegiatan yang akan dijalankan. Nah, ini seperti saya bilang pada awal tadi. Mengapa analisis lingkungan pegawai itu sangat penting? Karena analisis lingkungan pegawai ini pun menjadi ujung tombaknya jalan sebuah operasional perusahaan maupun organisasi ya. Nah, kebutuhan pegawai ataupun karyawan ini disesuaikan dari kondisi awal usaha kita ataupun organisasi maupun bisnis kita ya. Usaha
serta jenis juga ya, jenis usaha dan bentuk usaha yang direncanakan secara sistematis. Nah, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Berikut saya sudah berbagi pemahaman saya tentang buku studi kelayakan bisnis pada bab 4, yaitu aspek lingkungan. Terima kasih, mohon maaf bila ada tutur salah pada saat saya bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.